Dengan kondisi hutan yang masih terjaga, kawasan garis pantai Kota Baru juga menjadi habitat ideal beragam jenis satwa, terutama reptil yang bisa biasa hidup di berjalan menyusuri hutan yang jarang dimasuki oleh manusia, memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Apalagi saya sama sekali belum mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi daerah perlintasan satwa liar. Untuk menyeberang sungai pun saya tetap harus berhati-hati, karena saya juga harus berhitung tentang resiko yang bakal dihadapi. Namun rasa penasaran tentang keberadaan sesuatu di seberang sungai membuat saya lupa diri dan tak lagi berpikir resiko. Lihat ini, seekor ular besar. Ini adalah jenis ular sancadara atau piton kurtus yang ukuran tubuhnya cukup besar. Sancadara Kalimantan merupakan ular yang cukup agresif dan merupakan ular yang tidak banyak gerak ya. Dia lebih memilih untuk menunggu seperti ini. Ini adalah jenis ular semi air atau ular yang biasa hidup di dekat air. Nah, kalau yang satu ini sangat sempurna berkamuflase di antara bebatuan dan warna tanah yang mirip dengan kulitnya. Ular endemik Kalimantan yang masuk dalam family piton atau sanca ini sudah mulai jarang bisa ditemui di alam liar karena sancadara alias piton kurtus banyak diburu manusia. Agak berbeda sama ular-ular yang lain. Ular sancadara adalah ular yang karakternya cukup sulit untuk ditebak. Jadi kalau biasanya jenis sanca lain itu menyerang dengan sangat brutal, kalau sancadara ini cukup pintar. Dia lebih memperhitungkan serangan-serangannya. Dan biasanya kalau misalkan nggak terlalu penting ya, dia nggak nyerang kayak gini. Dia nggak mau nyerang. Biasanya kalau misalkan saya sentuh, jenis ular lain itu langsung nyerang, tapi ini enggak. Tapi kalau saya deketin ke mulutnya sedikit aja, dia langsung nyerang. Lihat itu, dia langsung membuka mulutnya seperti itu, menggigit dengan sangat keras, lalu melukai musuh ataupun mangsanya. Ular sancadara memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali. Agak berbeda dengan jenis piton pada umumnya, piton kurtus lebih pendek dan cenderung gemuk. Meski demikian, satu hal yang harus diwaspadai dari ular yang satu ini, yaitu gerakan dan serangannya yang sering tak terduga. Lihat ini, ada cukup banyak corak warna ular piton kurtus ya. Ada yang berwarna merah, ada yang agak kekuningan, ada yang krem, ada juga yang hitam. Ular ini cukup banyak corak warnanya karena emang jenis ular yang cukup cantik sekali. Cuman aduh. Karena tubuhnya yang pendek, ular ini sulit sekali berlari kencang ya. Dia akan bertahan seperti ini, menyerang habis-habisan sampai lawannya kabur. Biasanya ular ini banyak diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya. Karena memang warna kulit ular sancadara ini sangat bagus ya dan bermacam-macam warna. Cepet banget karena tubuhnya pendek. Ular ini juga gampang banget ya untuk kebalik tubuhnya. Serangan ular sancadara atau piton kurtus memang benar-benar sulit diprediksi. Belum lagi sikap waspadanya dengan tidak sedikit pun memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendekat dan berinteraksi. Ular yang sangat agresif. Saya akan terus berjalan menyusuri sungai ini untuk mencari dan menemukan satwa-satwa lain yang emang hidup di sekitar sini. Dengan kondisi hutan yang masih terjaga, kawasan garis pantai Kota Baru juga menjadi habitat ideal beragam jenis satwa,
terutama reptil yang biasa hidup di sepanjang garis pantai. Biawak atau Varanus salvator menjadi salah satu satwa penghuni garis pantai yang sangat mudah ditemui. Kadal berukuran besar dan memiliki gerakan lincah ini merupakan salah satu tipe reptil survival. Berbeda dengan komodo, biawak yang sebenarnya masih satu family dengan komodo cenderung lari jika bertemu dengan manusia. Kecepatan larinya yang sangat kencang membuat kadal raksasa ini sangat sulit untuk didekati. Wow, luar biasa besar sekali, lihat. Seekor biawak air yang tubuhnya besar sekali. Ini adalah biawak yang mungkin umurnya sudah cukup tua ya, dan merupakan biawak indukan. Ini adalah biawak dewasa. Lihat ini. Kebanyakan biawak kalau ketemu sama manusia itu akan lari, tapi yang satu ini dia lebih memilih untuk diam dan menunggu. Mungkin biawak ini sudah cukup besar untuk melawan seorang manusia seperti saya. Lihat ini, dia sudah menyiapkan bagian ekornya untuk mencambuk seperti ini. Meski harus bersusah payah mengimbangi kecepatan biawak, akhirnya saya bisa berinteraksi dengan kadal yang satu ini. Untuk menangkap biawak memang tidaklah mudah. Selain harus bisa bergerak cepat, kita juga harus berhati-hati dengan gigitan dan lecutan ekornya. Dia juga akan menyerang. Yang paling berbahaya adalah gigitannya, karena mulut biawak mengandung banyak bakteri, seperti halnya komodo. Lihat ini, reptil yang satu ini mempunyai warna yang cukup menarik ya. Warnanya agak kemerahan dan ia memiliki kecepatan yang luar biasa, tenaganya kuat banget. Biawak air atau Varanus salvator bisa hidup di air tawar dan air asin. Ia memiliki kulit yang tebal sama seperti kulit buaya. Dan biawak merupakan hewan yang sangat pintar. Selain memburu ikan, dia juga memakan bangkai. Bangkai-bangkai yang berserakan di tepi pantai itu biasanya biawak ini makan. Maka dari itu di dalam rahang biawak terdapat banyak bakteri yang berbahaya. Lihat ekornya. Lihat ekornya ini. Hey. Karena tubuhnya yang sudah cukup gendut dan tidak gesit lagi seperti waktu dia masih kecil, biawak ini memilih untuk cepat lari dan gerakannya pun tidak terlalu cepat ya, karena memang badannya yang agak gendut membuat biawak ini kesulitan untuk bergerak. Lihat. Wah, saya nggak mau terlalu lama mengganggu biawak yang sedang berjemur ini, karena lebih baik saya akan tinggalin satwa yang sangat cantik ini di sini. Kekayaan alam terlengkap yang pernah saya temui dapat dilihat dan dirasakan langsung di sini. Ya,